Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Morning. Good morning, sir. I'm Very fine. well. Okay, good. Who is absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini ya? Coba dicek dulu. Masuk semua, Pak. Masuk semua, alhamdulillahirobbilalamin. Don't forget, tetap jaga kesehatan ya, karena di masa pandemi ini ternyata negara kita masih belum benar-benar terbebas dari COVID-19. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, let's say basmalah together. Mari ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali Bismillahirrahmanirrahim. ya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Oke, in the last minute, pada pertemuan terakhir kita sudah pernah belajar mengenai the symptom of COVID-19 in a cat. Ada gejala-gejala, ternyata COVID itu tidak hanya dimiliki atau tidak hanya kena pada manusia, ternyata hewan pun bisa kena ya, the COVID-19. Nah, kemarin kita membahas tentang gejala-gejala yang terjadi pada kucing. Masih ingat nggak apa saja? Coba sebutkan. Meti, apa aja? Ya, Pak. Demam gitu ya, Pak? Ya, betul sekali, demam. Bahasa Inggrisnya apa? Fever bukan, Pak? Exactly. Good. Coba Indri, selain demam atau fever, apa lagi? Matanya merah. Matanya merah. Betul nggak kira-kira matanya merah? Kalau mata merah biasanya karena apa tuh? Biasanya? Kurang tidur. Iya, betul sekali, bangun tidur. Betul, iya ya. Mungkin saja bisa ya matanya merah gara-gara COVID. Kenapa? Karena efek samping katanya dari yang terkena COVID itu susah tidur. Makanya mungkin matanya bisa menjadi merah. Betul sekali. Itu pembahasan pertama ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita nggak ada tuh di gejala-gejala COVID-19 yang terjadi pada kucing. Mungkin pada manusia bisa saja matanya merah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks deskriptif yang lebih jelasnya. Karena di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas teks deskriptif dalam kerangka besarnya. Nah, sekarang kita akan membahas detailnya seperti apa teks deskriptif itu kita kupas tuntas mulai dari social function, generic structure, language features-nya. Dan untuk penilaian pada kesempatan kali ini juga, mudah-mudahan nanti diharapkan anak-anak yang ada di rumah tentunya bisa mengidentifikasi ketika nanti diberikan sebuah teks, terutama teks deskriptif, sudah tahu nih yang mana generic structure-nya, yang mana social function-nya, yang mana tata bahasa yang dipakainya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Sebelum kita membahas ke lebih jauh, silahkan anak-anak yang di rumah boleh mengisi dulu Kahoot-nya ya. Kahoot-nya ini sudah di-share-kan di chat. Silahkan tolong diisi. Masuk ke Kahoot ya. Oke, Pak. Ya. Oke, good. Ya, oke. Nah, tadi sudah ngisi Kahoot ya? Cung yang benar semua tadi. Wah, hebat. Meti hebat juara pertama ya, disusul dengan Indri juara kedua. Yang lainnya, teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan nanti bisa menyusul atau bisa belajar lebih giat lagi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nah, sekarang di sini Bapak punya sebuah slide yang akan di-share screen-kan ke anak-anak. Nah, di sini ada pembahasan kita kali ini. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Gambar apa itu yang dilihat? Gambar Ada Pak gambar Guru. apa? Gambar? Laki. Pak Guru, gambar laki-laki, betul. Sedang apa ya kira-kira itu? Sedang melamun, Pak. Sedang melamun. Oke, lihat dulu judulnya, watch and listen katanya. Jadi tolong anak-anak yang ada di rumah, silahkan dengarkan, kemudian lihat gambarnya atau lihat videonya, karena di video ini nanti anak-anak yang ada di rumah lebih paham mengenai teks deskriptif. Yuk, kita cek videonya. Oke, itu tadi penjelasannya ya, mengenai teks deskriptif. Apa saja katanya? Pengertiannya, Pak. Oke, pengertiannya betul sekali, Meti. Good job. Indri, selain pengertiannya tadi di teks video itu ada apa aja sih? Fungsi sosial. Fungsi sosial, betul sekali. Pengertian dari teks deskriptif itu apa ya? Untuk menggambarkan, Pak. Betul, untuk Mendeskripsikan.
Exactly, menggambarkan atau mendeskripsikan. Biasanya kan, kalau misalkan menggambarkan itu, kalau di SBK itu digambar, dipulas gitu ya, drawing. Nah, di deskriptif dalam bahasa Inggris di sini menggambarkan, tapi dengan cara dijelaskan, gitu ya, Tulisan. dijelaskan karakteristiknya kayak gimana. Jadi ketika ingin menjelaskan karakteristik seseorang dalam teks deskriptif, ini bisa menjelaskannya mulai dari secara fisik, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, detailnya seperti apa gitu ya, dijelaskan. Misalkan kalau manusia berarti rambutnya panjang, hitam, dan seterusnya. Kalau kucing atau hewan, kayak kemarin, kucingnya warna apa? Enggak ya, enggak disebutin ya warnanya ya. Ada kan, ada gambarnya loh di sebelumnya. Ingat nggak warnanya apa? Warnanya abu-abu ya. Warna hitam putih ya, Pak? Hitam Oh, putih kalau abu-abu. nggak salah. Abu-abu. Ya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian masih share screen itu? Apa udah beres? Masih, Pak. Masih share screen. Oke. Nah, karena masih share screen, di sini Bapak punya pertanyaan nih. Boleh dijawab ya. Meti, boleh bacakan pertanyaan yang pertama itu apa? Iya, Pak. Nomor 1 ya, Pak ya. Nomor 1. What is the social function of descriptive text? Oke. What is social function of descriptive text? Fungsi sosialnya apa ya? Nah, gitu ya. Nah, di sini ada LK-nya. LK-nya bisa nanti anak-anak klik untuk mengisinya. Jadi biar tidak perlu menulis untuk mengisi di Google Doc-nya. Yang kedua itu pertanyaannya apa ya? How many generic structures? How many generic structure? Ada berapa generic structure di descriptive text tadi sesuai dengan videonya? Ada berapa? 2. 2. Ada 2, betul sekali. Yang pertama itu apa? Identification. Identification, betul sekali. Yang kedua? Description. Description, exactly. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ya. What are they ini merujuk ke pertanyaan yang nomor 2. Oke, gitu ya. Sekarang di sini kita beranjak ke teks secara kontekstualnya. Katanya teks deskriptif itu adalah jenis teks yang mendeskripsikan orang, tempat, binatang, atau suatu benda. Jadi yang bisa dideskripsikan itu bukan hanya orang ya, bisa juga tempat, bisa binatang, atau sesuatu benda. Contoh misalkan, pernah nggak kehilangan benda? Pernah nggak? Pernah. Apa yang hilang? Pernah. Oke, Indri, apa yang pernah hilangnya dulu? Dompet, Pak. Dompet. Punya ciri-ciri nggak dompetnya? Punya. Nah, ciri-ciri itu masuknya ke deskripsi. Dideskripsikan ketika description. Biar apa? Biar nanti ketika orang menemukan tahu bahwa dompetnya punya Indri gitu yang hilang. Kalau Meti gimana? Pernah, Pak, hilang pensil. Hilang pensil. Nah, apalagi pensil ya. Pensil itu kalau di sekolah udah saja. Karena pensilnya kebanyakan sama. Makanya harus punya ciri khusus ya. Betul ya? Ciri. Iya, Pak. Jangan lupa kasih nama. Apalagi, aduh. Iya. Anak-anak cowok tuh yang suka ngambil pensil. Agar nanti lebih mudah dikenali oleh orang. We have to learn description tadi agar bisa lebih dikenali oleh orang atau orang mengenali kita. Tujuan kenapa kita belajar deskriptif. Di sini, masih. Nah, di sini ada karakteristik descriptive text. Dimulai dari the firstly social function or the purpose of the text, fungsi atau tujuan komunikatif teksnya. Kemudian yang kedua ada generic structure-nya, dan yang ketiga ada language features-nya atau ciri-ciri kebahasaan. Di teks deskriptif ini sedikit beda dengan teks-teks yang lain. Dia lebih ke tujuannya itu lebih ke mendeskripsikan sesuatu agar bisa dikenali, gitu ya. Sampai situ dulu ada pertanyaan nggak? Ujang? Ada, Pak. Ada pertanyaan nggak, Ujang? Oh, nggak ada. Oke. Jadi gitu ya. Nah, di sini social function-nya itu adalah fungsi sosialnya dari text description adalah to describe particular person, place, or thing. Nah, di sini kata kuncinya untuk mendeskripsikan gitu ya. Describe particular person, place, or thing. Particular itu apa sih? Ada yang tahu particular apa? Tertentu. Boleh. Tertentu, khusus, silahkan. Tidak jadi masalah. Oke, good job Indri. Nah, particular jadi punya ciri gitulah ya. Apa saja tadi yang bisa dideskripsikan? Ternyata tentang particular person, particular things, particular place. Karena pasti setiap makhluk hidup itu punya ciri-ciri atau setiap benda punya ciri-ciri khususnya. Begitu. Di sini ada generic structure-nya. Generic structure tadi sudah dibahas ya di video yang pertama. Generic structure dalam teks deskriptif itu yang pertama ada yang dikenal dengan identification. Coba ulangi semuanya. Identification. Oke, good. Mengidentifikasi topik yang akan dideskripsikan. Contoh misalkan, ketika siswa-siswa yang ada di rumah ingin
mendeskripsikan sesuatu, contoh misalkan saya ingin mendeskripsikan tentang pensil. Jadi ketika pensilnya disebutkan pertama kali itu adalah identification dari benda yang akan kita deskripsikan. Jangan sampai ketika kita menyebutkan saya ingin mendeskripsikan I want to describe about pen, saya ingin mendeskripsikan pensil, pulpen, tapi yang dideskripsikannya bukan pulpen tapi malah bukunya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi harus nyambung gitu. Kalau misalkan ingin mendeskripsikan orang atau teman sebangku kalian, boleh. Misalkan Meiti ingin mendeskripsikan Indri misalkan. Nah, jadi dideskripsikan Indri terus semuanya. Jangan sampai Meiti ingin mendeskripsikan Indri, tapi yang disebutkannya Ujang ciri-cirinya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Karena tadi identification itu adalah topik yang dibahas di awal. Kemudian yang kedua itu ada yang dikenal dengan description. Betul sekali, description. Nah, description ini artinya mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang tadi kita bicarakan di identification. Begitu ya? Paham? Paham, Pak. Bagus. Tadi di teks deskriptif ada 3 karakteristiknya. Yang pertama itu apa? Social function. Social function, betul sekali. Yang kedua ada Generic structure. generic structure. Bagus. Di generic structure, in the generic structure divided to. The firstly, apa yang pertama? Identification. Identification, bagus. Yang kedua, Description. description, excellent. Nah, yang terakhir itu ada yang dikenal dengan language features. Di language features-nya atau ciri-ciri kebahasaan di teks deskripsi itu biasanya ya, jadi ada kemungkinan tidak biasa. Gitu ya. Kayak contoh yang kemarin di artikel kita yang kita pakai itu kebanyakan menggunakan simple present atau bukan ya? Simple Iya. present. Simple present. Nah, salah satu cirinya teks deskriptif itu yaitu menggunakan simple present Present. tense. Oke, simple present tense. Simple present tense itu adalah waktu kapan sih? Waktunya kejadiannya kapan? Sekarang, Pak. Betul, sekarang. Kalau yang lalu? Past tense ya, Pak? Past tense, betul sekali. Kalau yang akan datang? Future bukan, Pak? Future. Nah, betul sekali. Good job. Oke, lanjutkan. Ada present tense, kemudian ada Makasih, adjective. Iya, sama-sama. Terus belajarnya ya, simple present tense, Iya. adjective, kemudian ada adverb. Bisa saja nanti dimunculkan kata bendanya noun gitu ya. Kalau adjective itu bahasa Indonesianya apa sih? Kata sifat bukan Kata Pak? sifat ya, Pak? Betul, kata sifat. Betul sekali, Indri dan Meti. Yang lainnya pada kemana ini? Suaranya kok nggak adaan ya? Kalau adverb itu apa? Itu kata keterangan ya, Pak ya? Betul sekali, kata keterangan. Kalau noun? Kata benda. No, kata Kata benda. benda. Good job. Nah, sekarang di sini, karena tadi kita udah membahas mengenai characteristic of descriptive text, so I hope you can identification, bisa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang ini. What is definition of descriptive text? Tadi sudah dibahas apa? Definisi dari teks deskriptif itu ya? Deskripsikan, Pak. Mendeskripsikan, Suaranya Pak. Nah, betul, mendeskripsikan. Apa saja yang bisa dideskripsikan? Orang. Benda. Benda. Tempat. Tempat. Okay, so the definition of descriptive text is to describe particular person, place, and things. Okay? Ting. Iya. Oke. betul. Harus pakai bahasa Inggris ya, Pak? Boleh dicampur? Nggak apa-apa jawabannya. Tapi usahakan bahasa Inggris dulu. Kalau misalkan sudah stuck, ya nggak apa-apa dicampur. Nggak jadi masalah. Yang penting berusaha dulu ya. Iya, Pak. Yakin kok bisa. Ya. Oke. Kemudian, where can you usually find? Di mana biasanya menemukan teks deskriptif kayak gini? Ayo, di mana? Ayo. Di poster, Pak. Di apa? Di poster, betul. Di poster apa itu biasanya? Kalau di poster, Orang, Pak. gimana? In the poster? Poster pencarian orang. Yes, exactly, Meti. Tepuk tangan dulu dong untuk Meti. Hebat. Betul sekali, exactly ya. Tepat. Biasanya kalau teks deskriptif ini yang ada di sekitaran kita itu biasanya adanya di poster, dalam bentuk poster. Karena tujuannya untuk mencari orang biasanya. Kenapa dicari orangnya? Orang. Why? Hilang. Iya. Hilang, betul sekali. Ada tulisannya wanted, dicari. Karena orangnya itu missing. Apakah hanya missing people saja yang bisa dicari? Apakah hanya orang saja yang bisa dicari? Benda bisa. Pak. Tidak. Benda bisa, betul. Selain orang, yang bisa dicari apa? Ayo. Benda, Pak. Benda, betul. Benda. Benda. Apalagi bendanya kalau berharga ya, suka dicari. Iya. Mobil. Dompet, emas, Mobil, misalkan. Pak. Mobil, iya betul. Mobil ciri-cirinya warna putih misalkan begitu ya. Nah itu dideskripsikan, dimunculkan ciri-ciri. Oke, betul sekali.
yang biasanya kita temukan teks deskriptif ini di lingkungan sekitar kita itu biasanya di papan pengumuman atau di tiang listrik begitu, atau di tembok orang yang sedikit rada lega gitu ya, ditempel gitu ya seenaknya aja. Oke, biasanya dapat reward nggak kalau misalkan nyari benda-benda yang hilang atau orang-orang yang hilang atau apapun yang hilang? If there are any reward for us if you find it? Ada biasanya, Pak. Sometimes. Why people always give you a reward for finding it? Mengapa Sebagai suka tanda memberikan terima reward? kasih, Pak. Sebagai tanda terima kasih, betul sekali. Sebagai apa lagi? Untuk penyemangat, begitu ya. Biasanya Oh, kalau iya. Betul, Pak. Iya, Betul. untuk penyemangat mencarinya, begitu. Oke, Oke, Pak. masuk ke teks yang kemarin. Masih ingat cara bacanya? Lupa, Pak. Lupa, oke. Sama-sama aja ya, nggak apa-apa. Susah, Pak. Bacanya susah. Memang susah, nggak apa-apa. Belajar. Kalau gampang, nggak belajar dong. Makanya nggak apa-apa susah. Oke, mana yang menunjukkan ciri-ciri atau deskriptif di teks yang ini? Ada yang bisa menyebutkan? Ujang, bagaimana Ujang? Oke, nggak apa-apa. Meti, boleh? Ya, Pak. Mm-mm. Ciri-cirinya, Pak. Ya, ciri-cirinya Fever. Fever. Cough. Apa lagi? Cough. Betul. Satu lagi apa? Kemudian difficulty breathing. Difficulty breathing, betul. Udah, jangan banyak-banyak ya, kan? Karena di pertemuan sebelumnya hanya menyebutkan 3 saja ya, 3 gejala yang terjadi pada kucing. Iya, betul sekali. Yang lainnya boleh ikutin cara bicaranya, pronunciation-nya boleh diikutin. Fever, yang pertama. Fever. Yang kedua, cough. Cough. Oke, yang ketiga, difficulty. Difficulty. Breathing. Breathing. Okay. Iya, or shortness. Or shortness. Iya, good. Of breath. Of breath. Good. Nah, ke bawahnya. Oke, yang selanjutnya ada looks. Looks apa itu? Susah, Pak, bacanya. Looks lethargic, unusually lazy, or sluggish. Oke, yang selanjutnya ada sneeze. Sneeze. Have a cold. Have a cold. Kemudian ada gait. Cake. Yang terakhir ada diarrhea. Diarrhea. Oke, good, excellent. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini ada kolom yang bisa anak-anak isi di teks ini. Kira-kira ada social function-nya nggak? Ada. Ada, Ada, betul Pak. sekali. Pasti ada ya. Ada generic structure-nya nggak? Ada. Ada. Pasti ada. Dalam sebuah teks pasti ada generic structure. Ada language features-nya? Ada juga. Oke, nah tugas kalian yang ada di rumah tadi, isi LK-nya di sini. Sudah diisinya? Oke, good. Kita cek, bahas bareng-bareng jawaban yang ada di rumah. Identification of symptom cats infected with COVID-19. Social function-nya itu apa? Describe about symptom of cats infected with COVID-19. Nah, mendeskripsikan tentang gejala-gejala yang terjadi pada kucing yang terinfeksi COVID-19 gitu ya. Jadi social function-nya itu mendeskripsikan gejala-gejala kucing yang terkena COVID-19. Kemudian generic structure-nya di sini ada yang dikenal dengan identification. Identification-nya dimulai dari mana? Dari most cat infected. Most cat infected with COVID-19. Oke, good. Sampai mana? Sampai uncharacteristic. Oke, sampai uncharacteristic. Nah, di kalimat ketiganya mulai muncul deskripsinya. Meskipun COVID-19 bla 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 sampai ke terakhir. Nah, ini disebutnya description. Language features yang dipakainya apa? Simple present tense. Simple present tense, betul sekali. Yang mana yang menunjukkan simple present tense? Cats doesn't cause serious illness. Oke, good. Sudah bisa semuanya berarti ya? Sudah paham ya? Iya, Sudah Pak. paham tentang materi tentang materi descriptive text. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di teks deskriptif yang lainnya. Ketika nanti anak-anak yang ada di rumah menemukan sebuah teks, kemudian teksnya sudah menggambarkan karakteristik dari yang dibicarakan, itu masuk ke teks deskriptif. Dan perlu diingat, teks itu tidak selamanya pure teks deskriptif. Jangan langsung beranggapan, oh ini teks deskriptif only. No, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Jadi kalau misalkan, oh ini maksudnya teks mana, kita lihat dulu, raba-raba dulu, nggak apa-apa. Oke, itu saja pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan masih bertanya-tanya agar nanti di pertemuan selanjutnya, karena di pertemuan selanjutnya masih membahas tentang teks deskriptif, tapi bagaimana cara menuliskan kembali
teks-teks yang nanti bisa anak-anak buat di rumah. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tolong disimpulkan apa yang didapat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh Indri, bagaimana Indri? Pelajaran hari ini membahas tentang descriptive text yang Iya, punya 3 karakteristik, yaitu fungsi sosial, iya betul. generic structure, dan language feature. Iya Language betul. feature-nya termasuknya simple present tense. Betul, Oke, Pak? betul sekali apa yang Indri sampaikan. Hari ini kita membahas tentang text descriptive yang dimana in the text descriptive there are three characteristic. Firstly, di text descriptive ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu social function atau fungsi sosial, and secondly yang kedua itu generic structure atau struktur generiknya, dan yang ketiga itu adalah language features atau unsur kebahasaannya. Kemudian bagaimana pembelajaran kita? Apakah menyenangkan? Terus apa saja kendala yang dialami? Menyenangkan, Pak. Iya, harus menyenangkan ya, karena Menyenangkan. betul sekali. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat atau cara menuliskan dalam sebuah tulisan atau writing. Dan Meti, boleh ditutup berdoa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena dengan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Baik, Pak. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Dadah, terima kasih. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Ya. Bye-bye. See you next time. Bye. See you, Pak.